Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perhormatan saya kepada Bang Wira, Bang Falevi, Bang Haikal, dan semua kawan-kawan mahasiswa yang hadir di sini. Juga terima kasih buat Bang Sufran dari Dinas Infokom yang sudah bersempat hadir pada diskusi kita hari ini, agar diskusi kita ini link and match dengan pemerintahan. Sebenarnya saya cuma merangkum apa yang sudah disampaikan oleh senior kita semua tadi. Cukup pembahasannya cukup komprehensif, cukup mantap. Bang Wira tadi menjelaskan bagaimana industri 4.0 dalam perspektif eksekutif pemerintah. Kemudian Bang Falevi tadi menjelaskan bagaimana tupoksi legislatif, baik regulasi yang mendukung wacana revolusi 4.0 di Aceh. Kemudian Bang Haikal tadi menyampaikan bagaimana kondisi sosio masyarakat kita terhadap perkembangan revolusi 4.0. Jadi kehadiran saya di sini sebagai member dari Inovator 4.0 Indonesia cuma ingin merangkum diskusi kita pada pagi menjelang Jumat siang hari ini. Ada 4 poin yang saya tangkap tadi tentang bagaimana Aceh menyambut industri global ini, yaitu 4.0. Tapi saya ingin flashback sedikit apa itu sejarah 4.0. Karena ada 4.0, ada 5.0. Ada industri revolusi 4.0, ada society 5.0. Jadi kalau 4.0 itu kiblatnya Jerman, kalau society 5.0 itu kiblatnya Jepang. Jadi apa itu 4.0? Tentu ada 4.0, ada 3.0, ada 2.0, ada 1.0. Jadi revolusi industri di Jerman itu dimulai 1979 ketika ditandai penemuan besar yaitu mesin uap oleh James Watt. Dulu manusia melakukan produksi barang dan jasa itu menggunakan otot, air, dan angin. Contohnya, dulu orang Eropa ketika menggunakan kapal itu masih menggunakan angin. Jadi makanya kalau dari Inggris waktu itu dari Belanda ke Aceh itu bisa makan waktu berbulan-bulan. Nah, kemudian ketika ditemukan mesin uap itu pertama kemudian memangkas jarak, waktu, efisiensi. Kemudian ditemukan lagi mesin cetak oleh Martin Rutherford. Itu juga mengubah cara manusia memproduksi barang dan jasa. Saya ingin persingkat-singkat aja tahapan sejarahnya agar kita kemudian konteks 4.0 bisa kita jelaskan di depan mata kita dalam konteks keacehan nanti. Yang kedua, setelah era revolusi 1.0 ini kemudian masuk pada penemuan-penemuan berikutnya, yaitu ditemukannya listrik, kemudian ditemukannya lini produksi. Jadi mesinnya sudah ada. Ketika mesinnya sudah ada, rupanya untuk menggerakkan mesin ini bisa cepat dari satu tempat ke tempat yang lain, perlu lini produksi, perlu transportasinya. Makanya waktu itu ditemukan kendaraan beroda, kendaraan yang punya ban. Jadi setelahnya kendaraan tidak dibuat oleh satu orang. Ada yang spesialis ban, ada yang spesialis dinamo, ada yang spesialis macam-macam. Nah, berikutnya ketika 3.0 itulah ditemukan fase akhir ataupun awal abad 20, yaitu penemuan internet. Disitulah disebut dengan era teknologi informasi seperti yang Bang Haikal sampaikan tadi. Nah, kemudian apa 4.0? 4.0 ini adalah ingin
perkawinan seranjang antara informasi teknologi dengan bioteknologi. Jadi mesinnya sudah cerdas, manusianya yang belum cerdas masalahnya. Jadi 4.0 adalah perkawinan antara tubuh, otak, dan mesin cerdas. Nah, itu. Jadi kemudian tubuh cerdas muncul ilmu-ilmu baru seperti nanoteknologi, rekayasa genetika, yang seperti misalnya kita itu melalui citra digital kita sudah bisa diidentifikasi bagaimana asam urat dari ayah kita itu bisa dipotong sejak dalam DNA. Kemudian penyakit-penyakit turunan itu bisa diselesaikan secara dini. Pencegahannya itu gagasannya belum selesai, oke. Tapi para saintis, ilmuwan segala macam merancang ke arah sana. Jadi tujuan dari semua revolusi industri atau society 4.0 adalah survival of Homo sapiens. Bagaimana manusia ini harus tetap unggul dibandingkan spesies-spesies lain. Begitu kata Harari, ya. Jadi kalau 5.0 itu penekanannya bukan pada efektivitas dari mesin. Kalau 5.0 adalah efektivitas pada manusianya, kualitas manusianya. Revolusi society 1.0 adalah revolusi sekitar 7.000 tahun yang lalu, ketika manusia, berarti 70.000 tahun yang lalu, ketika manusia ada yang disebut revolusi hunting ataupun survival revolution. Jadi bagaimana manusia bisa bertahan hidup. Nah, waktu itu apa yang dilakukan oleh manusia purba itu menemukan api. Nah, api pada waktu itu persis seperti internet hari ini. Jadi teknologi pertama yang ditemukan oleh manusia itu namanya api. Jadi api ini seperti kondisi kita hari ini, seperti menyambung apa yang Bang Hekal bilang tadi. Kita melihat api ini bisa membakar ataupun bisa memasak makanan. Jadi manusia purba dulu memakan daging dia mentah dia makan. Rupanya proses memakan itu memakan waktu yang lama. Kemudian ketika ditemukan api oleh manusia purba dulu, kemudian proses efektivitas makan itu akan bisa lebih cepat, sehingga dia bisa ngerjain yang lain, misalnya bisa berpindah-pindah. Kemudian society 2.0 itu adalah revolusi agraris, pertanian, membentuk lahan-lahan batu, menguasai tanah segala macam. Yang ketiga society 3.0 itu adalah menguasai kapital, energi terbarukan, energi baru. Society 4.0 itu menguasai informasi. Jadi orang yang kaya dulu itu pertama yang menguasai tanah, kemudian yang menguasai industri, yang menguasai pabrik. Nah, hari ini siapa yang paling kaya di dunia? Ada 4 raksasa yang sedang mengatur dunia hari ini. Namanya Facebook, namanya Google, namanya Amazon, namanya Microsoft. Jadi yang menguasai dunia hari ini adalah yang menguasai data. Makanya harga data sekarang lebih mahal dari harga minyak. Kemudian apa cita-cita dari 4.0? Cita-cita 4.0 itu ada 6 pilar ya. Pertama, masyarakat digital, seperti Bang Falevi Kirani tadi, mengganti
dari paper base menjadi digital base. Kemudian energi berkelanjutan. Sekarang ilmuwan sedang memproduksi namanya quantum energy. Jadi baterai HP ini tidak perlu charger lagi dia. Dengan quantum energy, dia sekali cas waktu kita beli, seumur hidup tahan dia. Ya, kalau Cina misalnya, Amerika, negara-negara superpower sekarang sudah bikin bulan buatan, sudah bikin matahari buatan. Justru di Inggris, di Cambridge University sekarang sedang disusun prototipe tata surya buatan, simulasi tata surya. Nah, kemudian mobilitas cerdas. Sekarang kan lagi era drone, kemudian era transformasi seperti hyperloop segala macam. Jadi untuk memangkas jarak. Kemudian kehidupan yang lebih sehat, itu tujuan dari 4.0. Jadi di abad 17 orang mati besar itu karena wabah penyakit perang. Kalau sekarang muncul lagi itu corona, ya kan? Tapi umat manusia bisa bertahan, tidak punah seperti sepupunya yang dulu dalam tanda kutip, yaitu Homo neanderthal. Kemudian dulu abad 18 rata-rata umat manusia hidup itu umurnya 40 tahun 35 sampai 40 tahun. Sekarang umur manusia mungkin udah di negara-negara barat maju sudah 70 sampai 90 tahun. Nah, 30 tahun ke depan dengan revolusi 4.0 terkoneksi antara tubuh yang cerdas, otak yang cerdas dengan mesin yang cerdas, diprediksikan umur manusia bisa sehat-sehat saja sampai 150 tahun. Contoh yang nyata hari ini itu Cristiano Ronaldo. Secara tubuh dia umurnya 35 tahun, tapi secara kesehatannya dia sama kesehatannya seperti umur 25 tahun. Itu berkat teknologi. Jadi sekali lagi teknologi itu nilai seperti pisau ya. Siapa yang memberi image dia buruk atau baik adalah usernya, manusianya. Nah, yang terakhir teknologi di tempat kerja. Nah, efisiensi kalau sekarang kita masih debat ASN harus 8 jam kerja. Depan 30 tahun ke depan nggak ada urusan itu. 30 tahun ke depan anggota DPR nggak perlu masuk, semuanya sudah diatur sama robot. Tadi Pak Khalif Fikirani tinggal tekan tombol, semua kebijakan langsung terintegrasi cepat dan real time. Kemudian dari sejarah dan perkembangan ini apa yang harus kita lakukan dalam konteks keajihan yang masih kata Bang Hekal tadi 1.0? 4. Ilmu pengetahuan yang menggerakkan kita bisa melompat dari bangsa lain, yang sekarang harus dikuasai oleh anak-anak muda sekarang. 4 aja, nggak usah yang lain. Pertama, itu adalah big data. Kedua, artificial intelligence. Ketiga, internet of things. Yang keempat adalah robotik. Nah, dari semuanya itu yang harus dipelajari oleh mahasiswa hari ini 1, matematika. Nah, itulah menjadi musuh bebuyutan kita, matematika. Karena yang salah bukan matematika, guru matematikanya. Yang diajarkan adalah hafalan, bukan analitik dari matematikanya. Jadi selain matematika, agar ada kebatinannya, kuasai sastra. Jadi belajar aja 2 hal itu. Jadi semuanya sekarang orang yang banyak tahu tidak lagi penting. Karena sekarang, dulu waktu kita SD, siapa yang bisa menghafal nama menteri itu keren. Karena apa? Adalah anak-anak yang bisa membeli Airport dan Airpal. Dulu akses informasi itu dikuasai oleh elit, oleh orang-orang yang punya uang. Semenjak zaman internet,
sosialisme cyber ini semua informasi bisa diakses. Cuma mindset kita menjadi user ataupun menjadi produser. Nah, itu tugas pemerintah, tugas Infocom, agar kita bisa melompat ke atas. Jadi lapangan kerja diprediksi untuk anak-anak muda hari ini itu 10 sampai 20 tahun lagi diprediksi akan kehilangan lapangan kerja di dunia itu 400 sampai 800 juta. Yang tenaga kerjanya masih konvensional alias analog. Tapi ada potensi baru 900 juta lapangan kerja baru yang menggunakan analitik, yang bisa memetakan masalah agar mempercepat penemuan solusi. Makanya saripati dari Google, dari Facebook, dari Microsoft adalah satu dan namanya algoritma. Algoritma itu sederhananya adalah matematika yang dimesinkan. Jadi belajar filsafat, kemudian belajar matematika. Filsafat untuk melatih kebatinan. Apalagi Bang Wira? Belajar filsafat melatih imajinasi agar pikiran runut dan tertib. Matematika agar imajinasi itu bisa dihitung secara konkret dan tinggal klik. Jadi kalau kawan-kawan semua menguasai dua hal itu saja, insya Allah Aceh 20 atau 30 tahun ke depan akan menjadi bangsa terlebih di dunia. Amin ya Allah. Nah, sebagai penutup, dalam konteks keacehan kita sekarang indeks kompetitif digital kita berada di peringkat 22 dari 32 provinsi. Skor kita masih 22,7, nomor 1 DKI 77,9. Apa indikatornya? 4. Infrastruktur, simplifikasi aturan atau regulasi, kapasitas Pemda, dan transformasi ekonomi. Jadi semua Bang Falevi di DPR, Bang Wira di eksekutif, kita semua masyarakat, private sector, kampus segala macam adalah inkubator. Inilah yang harus digerakkan oleh pemerintah hari ini, membuat ekosistem ilmiah. Bukan hanya pemerintah, pemerintah salah satu. Ada kampus, ada private sector, ada laboratorium, ada pusat-pusat riset, ada pelaku industri usaha, ada komunitas anak muda. Inilah ekosistem ilmiah. Jadi hari ini banyak apa yang harus dilakukan secara sederhana, perbanyak diskusi seperti ini agar ini menjadi wacana yang mainstream. Jadi di warung kopi, di kampus apapun, ngomong aja big data, ngomong aja di lingkungan pemerintah, ngomong aja, walaupun kita akan jadi zombie di situ. Karena orang akan ngomong osos banget. Nah, kemiskinan. Ya, di kampus ngomong itu aja, algoritma, bumi. Agar yang dilatih pertama, orang mau migrasi dari generasi analog ini ke digital, kita siapin jembatannya. Jembatan algoritmanya harus disiapin. Yang perlu bukan melulu harus menguasai apa itu programmer. Yang harus dibentuk oleh kita sebagai inovator, tapi kreator wajib ya, adalah mewacanakan. Jadi di Serambi itu, misalnya saya sedih kemarin ada 2 profesor di usia kemarin yang suami istri. Yang menjadi sensasinya adalah mereka profesor karena suami istri. Justru yang paling menarik oleh profesor 2 ini, dua-duanya disertasinya soal big data. Itu nggak diangkat oleh media. Yang diangkat mereka adalah suami istri. Soal bagaimana citra digital bisa mendeteksi penyakit sejak ini. Kemudian profesor yang laki-lakinya bicara soal big data. Karena apa?
Karena masyarakat kita ini masih percaya pada mitos. Lawan ilmu pengetahuan itu bukan bukan kebodohan. Lawan ilmu pengetahuan itu adalah pseudoscience, cocok lagi. Dan itu yang menjamur di Aceh. Karena semua ekosistem tidak berpikir seperti critical of thinking atau computational thinking. Itu tidak ada. Orang gelar banyak. Makanya yang harus didorong adalah semuanya berpikir secara critical thinking. Anak muda 4C aja. 4C. Pertama, collaboration. Kedua, communication. Ketiga, critical thinking. Keempat apa ya? Kreatif. Jadi 4C itu aja. Itu untuk melatih imajinasi. Kita ingin ada anak Aceh yang misalnya bisa membuat sesuatu lompatan-lompatan agar itu menjadi model Aceh ke depan. Jadi kita nggak sibuk berdebat pada hal-hal yang itu sudah 500 tahun yang lalu terjadi di Eropa abad ke-8. Nah, soal ini, soal artificial intelligence, soal big data, soal rekayasa genetik itu harus menjadi pembicaraan di semua lingkup di Aceh agar imajinasi kita ke masa depan, bukan imajinasi kita ke belakang. Kita nggak mau lagi naik gajah di masa kerajaan dulu, kita mau naik hyperloop. Sederhananya seperti itu. Imajinasi harus ke depan, bukan ke belakang. Yang terjadi mohon maaf, di semua lini di Aceh hari ini ada perdebatan itu. Mungkin itu yang menjadi kekesalan saya, kegelisahan saya sebagai milenial, Bang. Tolong kegelisahan kami ini ditanggung oleh pemangku kebijakan. Ya, jadi sebetulnya banyak sekali yang kita bisa diskusikan secara teknis dan mekanis nanti. Cuma soal waktu juga mungkin Bang Ferry Fikirani ada jadwal khotib pada siang kali ini. Ya, sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.